Perkenalkan, nama saya Florentinus Diga Setiabudi-Waloyo, NIM 0491818553. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan, konfigurasi NAT overload. Di sini saya sudah menyiapkan untuk filenya, untuk simulasinya, dan juga sudah saya setting alamat IP dan gateway-nya. Yang pertama, saya akan memastikan dulu semua PC ini bisa mengakses web server dan FTP server, dan web server dan FTP server dapat mengenali alamat IP dari masing-masing PC. Yang pertama, saya akan mencoba di PC 0. Kita buka web browsernya, masukkan alamat IP web server. Selanjutnya kita buka web server untuk melihat apakah alamat IP-nya masih dikenali dengan perintah netstart. Di sini sudah menampilkan alamat IP dari alamat IP PC 0 192.168.30.5. Berarti untuk alamat IP ini masih dikenali ya untuk jaringan di 192.168.30.1. Selanjutnya kita akan mencoba untuk FTP servernya. FTP, kita masukkan alamat IP FTP-nya. Masukkan username-nya dan password-nya. Di sini sudah login di FTP server. Kita tes untuk netstart-nya di FTP servernya. FTP server juga mengenali alamat IP yang dari PC 0 dengan alamat IP 192.168.30.5 sesuai ya. Terus selanjutnya saya akan mencoba tes dari PC yang di jaringan 192.168.10.1. Untuk perwakilan saya akan menggunakan PC 2. Kita buka web browsernya. Kita masukkan alamat IP web servernya. Kita lihat di web server untuk netstart. Alamat IP dari PC 2 juga dikenali oleh web server. Sini PC 2, alamat IP-nya 192.168.10.5. Jadi dikenali ya.
Selanjutnya kita akan tes FTP servernya. FTP 92.168 20.10. Kita masukkan username-nya dan passwordnya. Nah, di sini sudah login dan kita tes untuk FTP server dengan Netstab. Alamat IP dari PC2 juga dikenali oleh FTP server, yaitu dengan alamat IP 192.168.10.5. Di dalam percobaan yang pertama ini, semua PC dapat terhubung dengan web server dan FTP server ya. Dan web servernya maupun FTP server mengenali alamat IP dari masing-masing PC. Untuk tahap konfigurasi, skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Yang kedua, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Untuk konfigurasi ini kita konfigurasi di router 1. Kita masuk router 1, CLI, kita coba konfigurasi dulu nconfig F0. Setelah router 1 sudah dikonfigurasi, kita coba tes lagi untuk PC 0 dan PC yang ada di jaringan 192.168.10.1. Yang pertama saya akan tes di PC 0 dulu. Kita akses web servernya menggunakan web browser. Titik 5. Kita coba cek di web servernya Netstab.
alamat IP dari PC 0 masih dikenali di web server. Selanjutnya kita tes di FTP servernya. Kita akan coba di PC 1. FTP 192.168.20.10. Masukkan username dan password. Sekarang sudah masuk di FTP server. Kita akan cek di FTP servernya apakah dikenali juga. Ya, dikenali dari PC 1 ya. Di sini alamat IP-nya 192.168.30.6. Selanjutnya kita tes dari jaringan yang satunya. Dari jaringan 192.168.10.1. Kita tes di PC 3. Yang pertama kita akan mengakses web server dengan web browser. Sudah masuk web browser, kita cek di web servernya. Di web server alamat IP dari PC 3 tidak dikenali ya. Di sini alamat IP-nya yang tertera 192.168.50.1. Ini adalah alamat IP dari router ini, dari port serialnya. Bisa lihat di sini port serialnya 0/1/0. Alamat IP-nya 192.168.50.1. Jadi web server ini tidak mengenali dari alamat IP PC 3. Selanjutnya kita akan tes untuk FTP servernya dari PC 3 juga. Masukkan username dan password. Sudah masuk ke FTP server, kita tes di FTP servernya. Let's start. Di FTP server juga tidak mengenali alamat IP yang mengakses FTP server itu. Di sini tertera untuk alamat IP-nya 192.168.50.1. Jadi alamat IP PC 3 tidak dikenali oleh FTP server. Jadi untuk konfigurasi praktikum NAT overload ini berhasil ya. Alamat IP yang dari jaringan 192.168.10.1 ini tidak dikenali oleh web server dan FTP server. Sedangkan untuk alamat IP dari jaringan 192.168.30 tetap dikenali oleh web server dan FTP server. Baik, sekian dulu untuk praktikum keamanan jaringan untuk konfigurasi NAT overload ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih.